Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada bab yang kedua, yaitu mengenai kinematika gerak. Kita mulai saja. Di sini pada aktivitas 2.1 memahami perpindahan dan kecepatan. Nah, konsep yang perlu kalian pegang bahwa perpindahan itu adalah tergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Jadi kalian hanya melihat posisi awalnya di mana, posisi akhirnya di mana, tanpa memikirkan panjang lintasan yang dia tempuh. Itu adalah perpindahan. Nah, beda dengan jarak. Nah, kalau yang namanya jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi kamu ukur keseluruhan dari yang ditempuh. Itu adalah jarak. Nah, coba di sini ada sebuah ilustrasi ya. Dia mulai dari titik A ke titik B, 30 meter. Pada posisi waktu T 0 derajat 0 sekon, mulainya 0 sekon, sedemikian hingga ini ke sini. Kemudian dari titik A ini kan titik awal, kemudian pada detik ke-6 ternyata dia sudah sampai ke titik B. Berarti otomatis dia bisa menempuh 30 meter dalam waktu 6 sekon. Kemudian dari titik B ini ke titik C ya, itu dia berada pada detik ke-14. Jadi bukan berarti dari sini ke sini membutuhkan detik 14 detik, itu bukan. Jadi dari sini 6 detik, ini pada detik ke ya, detik ke-0, detik ke-6, detik ke-14. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah perpindahan. Kita lihat di sini perpindahannya. Kita bisa melihat tadi kalau kita mengatakan bahwa perpindahan itu adalah S awal atau X awal dikurangi X akhir. X awalnya adalah 0 dikurangi X akhirnya adalah min 10, sama dengan 10 meter. Kemudian jarak tempuh itu sama saja SAB ditambah SBC. Seperti ini. SAB itu sama dengan 30 kurangi 0. Kemudian SBC-nya adalah min 10 min 30. Nah, kenapa saya pakai mutlak? Karena mutlak itu adalah jarak tempuh. Berarti ini 30 tambah 40 sama dengan 70 meter. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Aduh, ada kucing masuk lagi. Perpindahannya adalah 10 meter dibagi waktunya adalah dalam 14 sekon. Seperti ini. Ini tinggal kalian hitung sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah, yang keempat adalah kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata itu sama saja jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Jaraknya 70 meter. Jarak kan 70 meter dibagi 14 sekon sama dengan 5 meter per sekon. Jadi kelajuan rata-ratanya adalah 5 meter per sekon. Sebentar ya, saya singkirkan kucingnya dulu. Ajul itu udah nggak punya kucing. Dulu punya kucing namanya Lulu, udah mati. Terus Leo juga udah diminta. Ini malah banyak kucing liar datang lagi.
Oke, udah ya. Kita lanjut ke soal diskusinya. Di sini ada kecepatan ya. Kita hanya diminta untuk mengubah kecepatan dari kilometer per jam ke meter per sekon. Ini saya rasa sebenarnya permasalahan mudah. Yang pertama, 18 km per jam. Nah, 18 km jadikan meter kan tinggal dikali ditambah 0,3 kan. 1 2 3. Kalau di bahasa di bukunya di sini dikalikan 1000. Tapi Pak Jul langsung jadikan 18.000. Tinggal nambahin 0,3. Nah, jamnya 1 jamnya itu kan ada 3600 detik. Nah, seperti ini, nolnya bisa dicoret. Ini bisa dicoret 2 ya. Berarti kan ini tinggal 10. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, kemudian yang B 90 km per jam itu sama dengan 90.000 dibagi dengan 3600. Nolnya bisa dicoret seperti ini. Jadi dapat 2 ya, 25 meter per sekon. Kemudian 15 yang C adalah 15 km 15 meter per sekon. Nah, meternya tinggal kita kalikan dengan 3600, kemudian tinggal kita bagi dengan 1000, ya kan? Berarti 15 kali 3600 dibagi dengan 1000. 1 2 3 1 2. Nah, seperti ini. Ini dibagi 5 dapat 3, bagi 5 dapat 2, ini dapat 18. Ya kan? 18 tinggal kalikan 3. 18 kalikan 3 itu adalah 54 km per jam. Kemudian yang D 20 meter per sekon sama dengan 20 kalikan 3600 dibagi dengan 1000. Ini mudah sekali nih, 1 2 3 berarti 72 km per jam. Selesai. Kemudian berikutnya adalah Adnan secara rutin melakukan jalan pagi setiap hari Minggu. Pada suatu hari Minggu ia berjalan lurus sejauh 30 km ke barat. 30 km ke barat ya ini. 30 km ke barat. 70 sekon. Kemudian 20 meter ke timur dalam waktu, nah ini 20 meter ke timur dalam waktu 30 sekon. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanya adalah perpindahan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, perpindahan itu adalah kondisi awal dengan kondisi akhir. Ini kondisi awalnya dia di sini, kondisi akhirnya dia di sini. Nah, berarti kan selisihnya berapa ini? Selisihnya otomatis selisihnya adalah sebagai perpindahan. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa menghitung perpindahannya. Perpindahannya adalah selisih awal kurangi selisih akhir. 30 kurangi 10 sama dengan 10 meter. 20 maksud saya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau jarak tempuhnya otomatis lintasan yang ditempuh. Jarak itu kan lintasan. Jarak tempuh itu sama dengan 30 tambah 20 sama dengan 50 meter. Yang C kecepatan rata-rata. Rata-rata itu sama dengan perpindahan per waktu. Perpindahannya 10, waktunya adalah, nah ini bisa dilihat ini 70 sekon tambah 30 sekon. Berarti kan 100 sekon. Ini meter. Mana 0,1 meter per sekon. Ini kecepatan rata-ratanya. Sedangkan kelajuan rata-ratanya itu sama saja jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi sudah terukur jelas 50 ya. 50 dibagi waktunya adalah 100 sekon.
Nah, ini coret-coret berarti ada berapa itu? Dibagi 51 dibagi 52 berarti 0,5 meter per sekon. Seperti itu. Selesai. Nah, selanjutnya ke nomor ketiga ya. Masuk ke nomor ketiga. Di sini besar kecepatan pada saat di sini ada grafik ya. Pada grafik VT di samping ditunjukkan perubahan kecepatan terhadap waktu pada gerak sebuah benda. Di mana benda tersebut mula-mula bergerak ke arah utara. Nah, ini berarti kalau ke ini lurus ya, nggak ada yang ke bawah, itu berarti dia ke utara terus. Besar kecepatan benda pada saat T sama dengan 0 sekon adalah 36 km per jam dengan arah ke utara. Nah, kita lihat pada T sama dengan 0. Ini kan T sama dengan 0. Kan V-nya sama dengan yang pertama ya. T sama dengan 0 itu V sama dengan 10 meter per sekon. Nah, ini kalau kita convert ke dalam kilometer per jam itu kan sama dengan 10 dikalikan 3600 dibagi 1000. Iya kan? Coret 1 2 3 1 2 3 sama dengan 36 km per jam. 36 km per jam ke arah utara, sama-sama ke utara, berarti ini benar. Kemudian pada saat T sama dengan 2 sekon ya. T pada saat 2 sekon ya, itu adalah sebentar. Ini 36 km per jam ya, ini benar ya. Nah, untuk menentukan kecepatan pada saat ini kayak gini ya, berarti kan kita bisa punya rumusan bahwa VT itu sama dengan V0 plus AT. Ya kan? Kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon adalah 16 meter per sekon. Nah, kita lihat dulu. VT-nya itu yang dicari, V0-nya jelas ada ya, 10. Kemudian T-nya jelas ada 2 sekon, tapi kita nggak punya A. Ya kan? Nah, untuk mencari A, kita lihat aja dari sini. Ya. Bahwa A itu diperoleh dari delta V per delta T. Delta V-nya adalah 25 kurangi 10. Delta T-nya adalah 5 kurangi 0. 15 per 5 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti kita bisa menghitung VT sama V0-nya adalah 10 ditambah 3 kali T-nya adalah 2. VT sama dengan 10 ditambah 6 sama dengan 16 meter per sekon. Benar. Nah, itu kecepatan ya. Kemudian pada T sama dengan 5 sekon, kelajuan benda sama dengan kecepatan benda tersebut. Nah, itu juga benar. Ya. Karena apa? Karena dia geraknya lurus ini. Geraknya lurus dalam artian gini. Dia geraknya seperti ini. Nah, dia belum berbalik. Seperti itu. Kalau belum berbalik, berarti kita bisa mengatakan bahwa untuk kelajuan benda itu akan sama dengan kecepatannya. Alasannya apa? Karena perpindahannya itu sama saja dengan jarak yang ditempuh. Ya kan? Seperti itu. Dia belum berbalik arah ini. Jadi pernyataan ketiga juga benar. Kemudian besar kelajuan benda pada T sama dengan 5 sekon adalah 90 km per jam. Nah, kita bisa melihat pada saat T sama dengan 5 di sini. Ya kan? Itu sama saja 25 ya. 25 meter per sekon. Sama dengan 25 kali 3600 per 1000. Coret-coret. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal 36 kalikan 25. 36 kali 25 dibagi dengan 10 ya. Nah, 90. Sama dengan 90 km per jam. Ternyata juga benar. Seperti itu. Nah, sekarang kasusnya adalah bagaimana kita mencari mengenai jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh benda pada selang waktu T sama dengan 0 dari 0 sampai dengan 5 sekon adalah 87,5. Nah, kita akan buktikan pakai rumusan VT kuadrat ya.
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Seperti ini. VT kuadratnya, kecepatan akhirnya kan jelas 25 ya. 10 kuadrat ditambah 2 kali A-nya tadi 3 kali S. Ya kan? Berarti kan 6S sama dengan 25 kali 25 berapa itu? 625 ya. 625 dikurangi 100. Berarti 6S sama dengan 525. S sama dengan 525 dibagi 6. Hasilnya adalah 87,5 meter. Jadi pernyataan yang terakhir ini juga benar. Seperti itu. Nah, untuk nomor yang terakhir di sini. Berdasarkan teks di atas, tentukan perpindahan yang dialami benda pada T sama dengan 0 hingga T sama dengan perpindahan ya. Dan kecepatan rata-rata benda dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 5 sekon. Nah, perpindahannya jelas tadi sudah dikatakan bahwa perpindahannya itu sama dengan jarak. Karena dia sama-sama bergerak lurus ya. Dia belum berbalik. Jadi perpindahan itu sama dengan jarak. Sama dengan 87,5 meter. Nah, sedangkan kecepatan rata-ratanya, kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahan dibagi dengan kecepatan rata-rata ya. Di sini kecepatan rata-rata itu sama dengan 80 perpindahan dibagi waktu. 87,5 dibagi waktunya adalah 5 sekon. Nah, berapa hasilnya? 87,5 dibagi 5 sekon adalah 17,5 meter per sekon. Selesai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk bagaimana kita memahami mengenai perpindahan dan kecepatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.